Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3241. Ombak pecah, menyeret dua ekor putih panjang, dan kedua perahu berkecepatan tinggi itu melaju menuju tujuan. Yelong, setelah kamu bertemu Dewa Perang dan yang lainnya, kami akan kembali menemui mereka, ganti. Helikopter mulai berputar. Anggota tim di dua kapal berkecepatan tinggi masing-masing memasang senapan mesin berat Gatling dari dalam kapal berkecepatan tinggi. Kali ini musuh memiliki banyak pasukan pendukung, dan perlu memiliki penutup api yang kuat. Perahu berkecepatan tinggi mulai memasuki sungai pedalaman pulau, melewati hutan. Kirim drone keluar, kata Yelong kepada anggota tim di sebelahnya. Ya, anggota tim menjawab, mengeluarkan sebuah kotak dari ranselnya, membukanya dan mengeluarkan benda berbentuk pesawat. Dia mengoperasikannya sebentar, lalu melemparkannya dengan keras, dan sebuah pesawat kecil mulai meluncur di udara dan lepas landas. Kemudian, dia mengeluarkan layar tampilan dan memulai kendali jarak jauh. Jelas, benda yang baru saja dia lepaskan adalah semacam monitor penerbangan tak berawak. Tapi ini lebih maju dari biasanya, karena ada beberapa bingkai putih kecil yang bergerak tidak beraturan di layar. Jika seseorang melihat hal-hal ini, mereka akan tahu bahwa bingkai putih ini akan mengunci target sesuai dengan reaksi kehidupan di lapangan. Sesuatu yang berteknologi tinggi seperti detektor panas. Sebuah hutan besar muncul di layar, dan pemandangan dalam jarak beberapa kilometer tersaji dengan jelas. Saat ini, Li Dong dan yang lainnya, yang telah bergerak maju di hutan selama lebih dari 1 jam, akhirnya berhenti lagi. Saat ini, langit sudah cerah, dan di tengah hutan, Anda sudah bisa melihat segala sesuatu di sekitar Anda dengan jelas. Semua orang berjongkok lagi. Li Dong mengeluarkan peralatan radio. Tim kedua, ini tim pertama, melakukan tes radio. Tolong jawab jika Anda mendengarnya. Selesai. Mengerti, kami sedang dalam perjalanan. Selesai. Suara mantap Yelong datang. Berapa lama untuk sampai ke kita? Selesai, Li Dong bertanya lagi. Diperkirakan 20 menit, dan UAV, Flying Bird, telah dilepaskan dan mendekati posisimu. Selesai. Diterima. Setelah Li Dong selesai berbicara, matanya mulai bergeser, dan akhirnya melihat ke posisi tepat di depan dia. Ada kemah sederhana di tanah datar yang jaraknya 200 meter dari mereka. Meski kampnya sederhana, namun dikelilingi jaring besi dan menara jaga. Selain itu ada beberapa rumah besi di dalamnya. Menurut informasi yang didapat, jumlah orang di kamp ini sekitar 30 orang, dan tidak menutup kemungkinan ada pejuang genetika biokimia dari kerajaan Amerika. Melalui teropong, Li Dong melihat beberapa musuh bergerak di luar kamp, meletakkan teropong, dan memandang Zhao Bin dan orang lain. Oke, Yelong dan yang lainnya telah tiba dengan speedboat. Dan mereka telah melepaskan drone, terbang burung. Penembak Jitu Xiao Wu tetap di sini untuk menempati posisi perlindungan terbaik, dan tetap berhubungan dengan pangkalan dan Yelong untuk memberi kami informasi dan perlindungan api. Dimengerti. Penembak Jitu di tim Han Xiao Wu mengangguk, mengungkapkan pemahamannya mendengar ini. Li Dong mengangguk dan melambai pelan, menandakan bahwa aksi telah dimulai. Melihat ini, penembak Jitu Xiao Wu tetap tinggal bersama pengamat, dan mereka berlima, Li Dong dan Zhao Bin, mulai bergerak. Butuh waktu setengah menit bagi mereka untuk pindah ke rumpun hutan di tepi sungai dan berjongkok. Tim kedua, ini tim pertama, kami akan memulai aksi, tolong bersiaplah untuk dukungan tembakan. Li Dong menyalakan radio dan berkata dengan lembut. Diterima, kami akan tiba tepat waktu, ganti. Li Dong meletakkan radionya lagi, lalu melambai dengan ringan, dan sekelompok 5 orang mulai memasuki air dengan lembut. Setelah beberapa saat, permukaan air kembali tenang, dan 4 dari mereka menghilang ke dalam air, di dalam air.
Bab 3242. Segera, ada riak di sungai yang tenang, dan segera, kepala muncul dari air satu persatu. Itu adalah Li Dong dan mereka berlima. Mereka menjulurkan kepala, menghela napas lega, dan terus menyelam ke dalam air. Pertempuran akan segera dimulai. Sebenarnya, jika Li Dong sendirian, kecepatan gerakannya akan sangat cepat, tetapi Zhao Bin dan yang lainnya berbeda, kekuatan mereka jauh di belakang Li Dong. Apalagi kali ini kita tidak hanya menghadapi personel bersenjata dari Panglima Perang ini, kemungkinan besar ada tentara biokimia di pangkalan ini. Li Dong harus berhati-hati. Sambil memastikan keberhasilan penyelamatan White Rose, dia juga harus memastikan keamanannya. Dari anggota tim, pada saat ini, penembak jitu Xiao Wu dapat dengan jelas melihat seorang pria botak di dermaga kecil di seberang sungai melalui teropong penembak jitu. Pihak lain mengenakan armor kulit hitam, memegang senapan serbu, dan berjalan mondar-mandir di area kecil. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat ke sungai, dan ketika dia menemukan bahwa tidak ada gerakan, dia memalingkan muka lagi. Xiao Wu memalingkan muka dan fokus pada alat pemantau yang sudah siap di sampingnya. Menjatuhkan. Terdengar suara lembut, dan layar instrumen tampilan berubah dari kepingan salju menjadi pemandangan pengawasan yang selalu berubah. Melihat hal tersebut, pengamat segera mengambil instrumen tersebut dan menyesuaikannya. Tim kedua, ini tim pertama, burung terbang, telah dikendalikan oleh tim penembak jitu pertama, selesai. Diterima. Dengan penyetelan halus, adegan di layar telah sampai ke adegan kam dalam keadaan menghadap. Ini berarti, burung terbang, melayang di atas kepala, dan semua yang ada di bawah akan dipantau oleh Xiao Wu dan yang lainnya. Xiao Wu segera menyesuaikan kondisinya dan memasuki kondisi pertempuran, dia perlahan meletakkan jarinya di pelatuk. Ruang lingkup mulai ditempatkan di kepala pria botak dan kuat di dermaga kecil. Pada saat yang sama, dua tangan perlahan terulur di air 1 meter di belakang pria botak itu. Sepertinya dia takut pria berkepala plontos itu akan jatuh, tetapi kedua tangan ini dapat dengan mudah menangkapnya. Teropong bergerak sedikit, dan melihat tangan itu, Xiao Wu meletakkan teropong di kepala pria botak itu lagi, dan kemudian dengan tegas menarik pelatuknya. Ding! Dalam ruang lingkup, sebutir peluru langsung menyemburkan awan darah di pelipis kiri pria botak itu. Pria botak itu gemetar, dan kemudian tubuhnya yang gemuk jatuh ke belakang dengan lemah. Pada akhirnya, itu mendarat di tangan itu dengan presisi yang tak tertandingi, tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Begitu Xiao Wu memutar senjatanya, dia segera memasukkan musuh yang berpatroli di sebelah jaring besi luar ke dalam teropong. Ding! Pelatuknya ditarik, dan peluru ditembakkan, tubuh musuh bergetar, lubang darah muncul di tengah dahinya, dan tubuhnya jatuh lemas. Kemudian, Li Dong muncul dari air terlebih dahulu, lalu Zhao Bin dan yang lainnya, sekelompok 5 orang, muncul dari persembunyian mereka di dalam air. Airnya sangat dingin, kecuali Li Dong, Zhao Bin dan yang lainnya agak pucat, tetapi mata mereka masih tegas dan teguh. Mereka bernapas dengan ringan dan berat, lalu Li Dong memimpin dan mulai pergi ke darat dengan tenang, akhirnya berhenti di tepi menara penjaga. Beberapa detik kemudian, Li Dong mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Melihat ini, Xiao Wu tiba-tiba memutar senjatanya, mengarah ke kepala musuh di menara penjaga, dan menarik pelatuknya dengan tegas. Tidak diragukan lagi peluru itu menembus kepala musuh. Musuh langsung jatuh. Tidak hanya itu, ketel aluminium juga jatuh dari atas, berguling beberapa kali di tanah, mengeluarkan suara kecil. Gerakan seperti itu tidak mengkhawatirkan musuh manapun. Kemudian, Xiao Wu terus menarik pelatuknya, dan musuh demi musuh jatuh tanpa suara. Segera, Xiao Wu menembak dan membunuh semua personel patroli di luar. Melihat musuh di menara penjaga tersingkir, Li Dong hendak bergegas maju dengan Zhao Bin dan yang lainnya, ketika suara pengamat datang dari telinganya. "Chief, tunggu sebentar, Angkor, lihat." Bab 3243.
Mendengar suara pengamat, Xiao Wu segera menoleh dan melihat ke monitor di tangan pengamat. Kemudian, dia melihat bingkai putih kecil di layar, yang secara otomatis menangkap target. Itu adalah musuh yang keluar dari titik buta. Kelima Li Dong tidak segera bergerak, mengarahkan senjata mereka, dan melihat musuh. Pada pukul 1, di bawah menara pengawas, kata pengamat itu dengan lembut. Begitu, Xiao Wu berkata dengan ringan, dan teropong menangkap musuh. Ding! Musuh jatuh karena suara itu. Pintunya aman. Lalu, Li Dong dan yang lainnya mulai bergerak lagi. Segera, mereka sampai di tepi luar jaring besi dan berjongkok. Salah satu anggota tim mengeluarkan penjepit besi dari ransel di punggungnya, dan membuat bukaan besar setinggi satu orang. Semua orang masuk, mengangkat senapan mereka tinggi-tinggi, dan memasuk kondisi pertempuran. Setelah masuk, saya melihat bahwa rumah-rumah besi ini semuanya terhubung satu sama lain. Ini juga berarti bahwa dari pintu masuk manapun Anda masuk, Anda dapat menyapu semua rumah besi. Li Dong dan yang lainnya tidak melihatnya. Di jendela menghadap jauh dari mereka, sebuah kepala menyusut ke belakang. Mendorong membuka pintu kayu sederhana, 5 orang masuk dalam barisan tanpa menemui musuh. Kemudian, mereka mulai bergerak, dan segera setelah melewati 2 rumah besi, masih belum ada musuh. Li Dong diam-diam menghitung musuh yang dibunuh oleh penembak jitu Xiao Wu di benaknya, dan menghitung bahwa seharusnya ada 15 musuh lagi di sini. Jika lawan memiliki senapan mesin berat dalam jumlah yang cukup, ini akan menjadi daya tembak yang sangat menakutkan, yang tidak boleh diremehkan. Memikirkan hal ini, Li Dong dengan lembut mengangkat tangannya, Zhao Bin dan yang lainnya semua berhenti. Li Dong, sebaliknya, terus bergerak ke dalam. Kemudian, datang ke koridor. Di dinding di ujung koridor, ada jendela yang dipaku dengan 3 pola. Matahari bersinar melalui jendela, menutupi koridor dengan lapisan cahaya keemasan. Lebih dekat, lebih dekat. Akhirnya, saat Li Dong berjalan ke ujung koridor dan melihat ke arah belokan, suara tembakan terdengar. Da-da-da. Suara senapan mesin berat mulai mengaum. Lubang menembus pintu kayu dalam sekejap, dan deretan peluru menyapu dengan rapi. Reaksi Li Dong sangat cepat. Saat musuh menembak, dia menghindari semua peluru dengan satu langkah. Peluru kaliber besar semacam ini dapat menyebabkan kerusakan yang mengerikan pada tubuh manusia, bahkan orang kuat seperti Li Dong akan langsung marah jika terkena. Dengan suara tembakan, raungan musuh datang dari ruangan di dalam. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang diteriakkan musuh di dalam, tetapi mereka semua bisa menebak bahwa itu tidak lebih dari kata-kata seperti serangan musuh. Saat musuh berteriak keras, Li Dong sudah membuka mulutnya untuk mengingatkan pintu belakang, 4 musuh. Mengerti, Xiao Wu membidik musuh dan menarik pelatuknya. Musuh segera jatuh sebagai tanggapan. Dia mengarahkan pistol ke yang lain, menarik pelatuknya, dan membunuh musuh dengan ketepatan yang tak tertandingi. Setelah Li Dong mengingatkan Xiao Wu, dia mengeluarkan sebuah granat, mencabut sekeringnya, dan melemparkannya ke dalam ruangan di dalamnya. Ledakan. Dengan suara berderak, tembakan di dalam berhenti tiba-tiba. Cepat masuk. Li Dong memberi perintah untuk menyerang dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia memimpin untuk berubah menjadi hantu dan bergegas masuk. Cahaya di dalamnya redup, tapi saat Li Dong masuk, dia sudah melihat musuh di 2 sudut ruangan. Kedua musuh itu juga melihat Li Dong melompat masuk, wajah mereka berubah drastis, dan mereka ingin mengarahkan senjata dan menembak. Tapi Li Dongren membuang senapan serbu di udara dan membiarkannya menggantung di lehernya, sementara kedua tangannya sudah mengeluarkan 2 pistol dari pinggangnya, dan menarik pelatuknya melintang. Bang-bang. 2 tembakan terdengar, dan api menyembur dari moncongnya, lubang darah muncul di dahi kedua musuh, dan tubuh mereka lemas. Bab 3244. Hapus. Li Dong berkata dengan suara yang dalam, dan dia sudah sampai di pintu kamar terakhir dan berdiri di samping.
Zhao Bin dan yang lainnya segera masuk. Angkor, belok jam 11, di kursi pengemudi truk pickup. Di luar, melihat bingkai putih kecil di layar yang secara otomatis mengunci target, tangan yang mengamati mengingatkan dengan lembut. Diterima. Xiao Wu membidik kaca depan di kursi pengemudi, dan benar saja, musuh masuk ke kursi pengemudi. Ding! Pemicunya ditarik, dan peluru menembus kaca dan mengenai dahi musuh. Tepat setelah membunuh musuh ini, Xiao Wu terkejut, karena dia melihat musuh menyelinap keluar dari pintu rumah besi, siap menyerang Li Dong dan yang lainnya dari belakang. Mencari kematian, Xiao Wu mencibir dan menarik pelatuknya dengan keras. Peluru terbang keluar, dan secara akurat tenggelam ke pelipis musuh, memicu kanopi besar darah panas. Li Dong mendengarkan dengan saksama. Di bawah pengoperasian mesin udara, pendengarannya menjadi sangat sensitif, dan dia mendengar dua suara napas dari dalam. Satu lemah, satu kuat. Yang lemah, bukan kecelakaan, harusnya White Rose, target yang harus mereka selamatkan kali ini, dan yang lainnya harus menjadi musuh. Setelah mengkonfirmasi, Li Dong tidak ragu sama sekali, dia menendang pintu dan bergegas masuk. Kemudian, wajahnya menjadi gelap, karena dia melihat seorang pria memegang alat suntik di tangannya dan menyuntikkan sesuatu ke lengan seorang wanita. Meski rambut wanita itu acak-acakan, Li Donglai pernah melihat foto Bai Meigui sebelumnya, dan sekilas mengenalinya. Wanita itu adalah target yang akan mereka selamatkan kali ini, Bai Meigui. Ketika pria itu melihat Li Dong bergegas masuk, wajahnya berubah drastis. Dia tiba-tiba mengangkat pistol di tangannya dan mengarahkannya ke Li Dong. Ledakan. Pistolnya meledak. Tapi bukan dia yang menembak, pria itu menundukkan kepalanya dan melihat di mana jantungnya berada. Lubang darah mengalir, dan peluru menembus jantungnya. Li Dong memegang pistol di tangannya dan matanya tajam. Masuk akal bahwa orang biasa akan mati dengan mengerikan setelah ditembak seperti ini, namun pria ini tidak mati. Dengan raungan, dia menarik pelatuknya ke arah Li Dong. Bang bang bang. Segera setelah itu, pria itu terkejut saat mengetahui bahwa Li Dong tiba-tiba menghilang. Dia menundukkan kepalanya tanpa sadar, dan melihat bahwa Li Dong telah mendarat berlutut di beberapa titik dan meluncur berdiri. Sebelum dia bisa bergerak, Li Dong tiba-tiba berdiri, pistol di tangannya telah diganti dengan yang lain, mengarah ke dagunya, dan akhirnya menarik pelatuknya. Bang 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 bang. Semua peluru yang tersisa di pistol ditembakkan. Topi surgawi pria itu langsung diterbangkan oleh energi kinetik peluru yang kuat, dan kepalanya hancur seperti semangka yang hancur. Pada akhirnya, Li Dong menendang dada mayat itu. Ledakan. Kekuatan kaki ini memadatkan semua kekuatannya. Kel 1K. Suara tulang dada pecah keluar, dan tubuh pria itu terbang terbalik dan menabrak dinding rumah besi. Dinding besi tipis tidak bisa menghentikan kekuatan tendangan ini sama sekali, itu masih dihancurkan, dan akhirnya terbang keluar dan kehilangan jejaknya. Prajurit Gen Biokimia. Petik 2. Mata Li Dong dingin dan tegas, dan dia mengingat dalam benaknya beberapa rekan senegaranya yang meninggal secara tragis di Swedia, dikelilingi oleh aura pembunuh. Alasan mengapa dia sangat marah adalah karena setelah kembali dari barat, Li Dong pergi mengunjungi keluarga beberapa rekan senegaranya yang meninggal secara tragis. Anggota keluarga itu semua patah hati, meskipun mereka tidak menyalahkan Li Dong merasakan sakitnya kehilangan orang yang mereka cintai. Oleh karena itu, menghadapi monster yang diubah oleh politisi barat ini, Li Dong hanya memiliki niat membunuh yang tak ada habisnya. Kepala, yang tadi adalah prajurit genetika biokimia. Zhao Bin, yang mengikuti di belakang, melihat pemandangan tadi dan bertanya dengan ekspresi serius. Satu tembakan di jantung tidak akan membunuhnya, tetapi dia harus menggunakan senjata biokimia yang baru dikembangkan untuk membunuhnya. Ini hanyalah monster di antara monster. Bab 3245. Kamu telah melihatnya. Petik 2. Li Dong mengangguk.
Ini menunjukkan bahwa informasinya tidak salah. Para panglima perang di segitiga beracun benar-benar mencapai kerja sama dengan para politisi di barat. Laboratorium Biokimia. Petik 2. Wajahnya sangat jelek. Meski misi ini untuk menyelamatkan Mawar Putih, dan ada juga informasi tentang tentara biokimia. Tapi itu tidak pasti. Dan sekarang, Li Dong yakin. Segitiga racun, yang ada di gerbang Huaxia sendiri jika politisi barat benar-benar mendirikan laboratorium biokimia di sisi segitiga racun, ancaman terhadap Huaxia terlalu besar. Li Dong tidak bisa menerima ini, dan negara juga tidak bisa menerimanya. Begitu Zhao Bin melambaikan tangannya, dua orang bergegas untuk memeriksa, dan kembali setelah beberapa saat, laporkan, musuh sudah mati. Petik 2. Tembakan Li Dong barusan bukan hanya senjata biokimia yang baru dimodifikasi, tetapi juga menembus kepala musuh. Dari jarak dekat, belum lagi itu adalah prajurit biokimia biasa, bahkan Aaron, saya khawatir dia harus membencinya. Hasil seperti itu tentu saja diharapkan oleh Li Dong. Dia berjalan langsung ke sisi Bai Meigui, matanya sedikit menyipit. Bai Meigui adalah seorang gadis yang sangat cantik, berusia sekitar 22 atau 3 tahun. Namun, sekarang wajahnya yang cantik dan cantik memar, bibirnya pucat dan pecah-pecah, wajahnya pucat, matanya tertutup, dan dia jatuh koma. Bisa dibayangkan betapa menderitanya dia setelah ditangkap oleh musuh. Li Dong langsung meletakkan tangannya di pergelangan tangan Bai Meigui dan mulai merasakan denyut nadinya. Ketika Zhao Bin dan yang lainnya melihat penampilan menyedihkan Bai Meigui, kemarahan muncul di mata mereka, dan mereka mengepalkan tangan dan mengertakkan gigi. Ini rekan mereka, demi negara, mereka akan menghadapi bahaya seperti itu. Namun, mereka tidak datang untuk menonton, dan mereka tetap waspada. Meski khawatir, mereka tahu bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk membicarakannya. Xiao Wu, Bai Meigui telah diselamatkan, teruslah waspada. Zhao Bin mengeluarkan walkie-talkie dan berkata dengan suara yang dalam. Xiao Wu di luar mendengar kata-kata itu dan hendak berbicara, tetapi segera ekspresinya sedikit berubah. Karena dia melihat dua mobil muncul di layar, yang sedang melaju dari utara. Melapor ke kepala, Anda harus segera mundur. Dua mobil datang dari utara. Jaraknya sekitar 1 kilometer. Di dalam ada personel bersenjata lengkap berwajah barat. Mereka mungkin tentara biokimia. Anda bisa duduk dari gerbang barat. Biarkan truk pikap pergi dan bertemu di titik retret. Suara berat Xiao Wu datang dari headset. Mendengar ini, Zhao Bin terlihat sangat menakjubkan, dan segera berkata kepada Li Dong, "Ketua, ada musuh yang datang, ayo mundur dulu." Sekarang tujuan terpenting mereka adalah menyelamatkan White Rose. Adapun tentara biokimia, mereka akan menemukan kesempatan untuk menyelesaikannya nanti. Pada saat ini, sama sekali tidak mungkin untuk terlibat dalam baku tembak dengan musuh-musuh itu. Lagi pula, sekali bertarung, keselamatan Mawar Putih akan terancam, dan karena itu, Li Dong dan seluruh timnya akan berada dalam bahaya. Untuk pertimbangan ini, mereka harus mundur sementara. Oke, Li Dong mengangguk, melepaskan denyut nadinya, lalu mengeluarkan belati dari pinggangnya, mengayunkannya beberapa kali seperti kilat, dan memotong semua tali yang diikat dengan Mawar Putih. "Kawan, ayo pulang," Li Dong berkata dengan lembut, dan menggendongnya di punggungnya. Menilai dari denyut nadi barusan, kondisi fisik Bai Meigui lebih baik dari yang dia bayangkan. Tanda-tanda vitalnya tidak buruk, kelima organ dalam berfungsi normal, tetapi dia banyak menderita trauma kulit, dan semangatnya lesu. Ini bukan masalah besar, yang paling mengkhawatirkan Li Dong adalah cairan tak dikenal yang disuntikkan oleh musuh barusan. Apa-apaan itu? Li Dong tidak tahu, dari denyut nadi tadi, dia juga tidak bisa mengetahui apa itu. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat untuk melakukan hal-hal ini. Seperti yang dikatakan Zhao Bin, ketika musuh datang, mereka harus mundur. Bab 3246.
Tim 2, ini tim 1. Ada pasukan musuh yang datang dari utara. Kapan kamu akan tiba? Selesai. Zhao Bin menyalakan radio dan bertanya. Ini adalah tim kedua. Diharapkan tiba dalam 10 menit. Selesai. Suara Yelong datang dari radio. Aku tidak bisa bertahan sampai saat itu, rencananya telah berubah. Aku segera bergegas ke titik retret kedua. Selesai. Mengerti, hati-hati. Ini sudah berakhir. Oke, kita segera berangkat. Zhao Bin memandang Li Dong dan berkata dengan keras berteriak. Li Dong mengangguk dan berlari ke arah Simen dengan mawar putih di punggungnya. 3 anggota tim lainnya ingin mengambil tugas membawa mawar putih, tetapi Li Dong menolak. Meskipun mereka adalah anggota pasukan khusus elit, kekuatan pribadi mereka tidak setingkat dengan para prajurit biokimia itu. Di medan perang semacam ini, gangguan apapun akan menempatkan mereka dalam krisis yang mendalam, jadi Li Dong tidak bisa membiarkan mereka mendukung orang dan menjaga semua orang dalam kondisi terbaik. Adapun Li Dong sendiri, meskipun dia membawa mawar putih, itu tidak berpengaruh sedikit pun padanya. Laporkan, musuh hanya berjarak 500 meter. Saat penembak Jitu Xiaowu berbicara, dia dan pengamat sudah berdiri dan mulai mundur. Yah, kita sudah keluar, dan kita bergegas ke titik retret kedua untuk bertemu di sana. Kata Zhao Bin dengan suara berat. Segera, beberapa orang sudah keluar dari gerbang barat. Li Dong menempatkan Bai Ros di kursi belakang truk pickup, mengikatnya dengan sabuk pengaman, lalu naik ke kopilot dan Zhao Bin mengemudikan kendaraan. 2 anggota tim lainnya melompat ke bagasi truk pickup, menepuk bagian atas truk pickup, dan berteriak, "Oke." Setelah mengatakan itu, Zhao Bin sudah menyalakan truk pickup, dan rodanya berguling beberapa kali. Tanah awan debu terangkat, dan dia meraung dan bergegas keluar. Gerbang yang terbuat dari jaring besi sama sekali tidak dapat menghentikan benturan truk pickup. Ia terguling dan jatuh ke samping, dan truk pickup itu terlempar keluar dari jalan. Perhatian, kendaraan musuh mendekat, ke kanan. Xiao Wu mengingatkan dengan keras. Zhao Bin kaget, dan segera memutar setir dan melaju menuju jalan di sebelah kanan. Penembak Jitu Xiao Wu dan pengamat, pada saat ini, berbalik dan berlari menuju hutan tempat mereka datang. Mereka harus bergegas ke titik mundur kedua dalam waktu sesingkat mungkin. Chief, jika kita pergi ke sini, kita tidak akan bisa mencapai titik mundur kedua. Kita harus mencari jalan lain, kata Zhao Bin keras sambil mengendalikan pickup. Wajah Li Dong sedikit bermartabat, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Beri aku radionya." Petik 2. Zhao Bin tidak berbicara, dan memberikan radio itu kepada Li Dong. Li Dong menyalakan radio dan langsung berteriak, "Tim 2, ini tim 1, tolong jawab." Petik 2. Tidak ada yang menjawab. Li Dong menelepon beberapa kali lagi, menyerah, dan menghubungi Xiao Wu dan yang lainnya. Xiao Wu, tolong jawab jika kamu menerimanya." Petik 2. Xiao Wu menerimanya. Ketua, tolong beri instruksi. Suara Xiao Wu telah datang. Kita tidak bisa sampai ke titik retret kedua di sini. Sekarang ubah rencananya dan bertemu di titik pertemuan terakhir. Kamu bisa menghubungi Yelong dan yang lainnya, tapi aku tidak bisa menghubungi di sini. Selesai. Li Dong dikatakan. Mengerti. Xiao Wu, yang berlari dengan liar di hutan, mendengar ini, dan segera mengubah arah dengan pengamat dan terus berlari ke depan. Setelah dia selesai berbicara, dia menyalakan saluran nirkabel lain dan mulai berteriak, tim 2, ini tim 1, tolong telepon kembali." Namun, setelah lebih dari 10 detik, dia berteriak 2 atau 3 kali, tetapi tidak ada respon. Mereka untuk sementara kehilangan kontak dengan Yelong dan yang lainnya. Xiao Wu langsung menghentikan teriakan sia-sia ini dan mulai berlari lebih cepat. Di punggungnya, terdapat bazooka di punggungnya, yang dapat memberikan perlindungan api yang sangat baik untuk rekan satu timnya. Ada musuh muncul dari belakang. Kedua anggota tim di bagasi truk pickup mengawasi ke belakang,
dan ketika mereka melihat sebuah truk pikap muncul di depan mata, mereka segera mengingatkan mereka dengan keras. Pada saat yang sama, keduanya mulai mengangkat senapan dan menembak. Bab 3247. Ding ding ding. Api dikeluarkan dari moncong senjata, tetapi tidak diragukan lagi sulit bagi kendaraan untuk mengenai musuh dalam jarak yang begitu jauh saat kendaraan sedang bergerak dengan kecepatan tinggi seperti itu. Begitu mereka menembak, musuh menembak bersama mereka. Musuh mencondongkan setengah tubuhnya dari jendela mobil, dan suara senjata AK mulai meraung di hutan. Serangkaian peluru bersiul melewati telinganya, sangat berbahaya. Melihat hal tersebut, Li Dong mendengus dingin, dia langsung meraih pistolnya, dan menarik pelatuknya 2 kali berturut-turut. Sebuah peluru menghantam kaca depan dan meleset dari musuh. Peluru lain justru menembus kepala musuh di kopilot kendaraan musuh di belakang. Tembakan musuh berhenti tiba-tiba. Hati-hati, ada musuh di sisi kanan. Pada saat ini, Li Dong berteriak keras. Pada saat yang sama ketika suara itu terdengar, dia telah mengganti senapannya dan menarik pelatuknya ke satu arah. Da-da-da. Suara tembakan terdengar. Selain tembakan Li Dong, ada juga tembakan musuh di saat bersamaan. Lebih dari selusin lidah api menyembul dari bebatuan dan pepohonan di sisi kanan jalan dan melancarkan serangan fatal ke truk pikap tempat Li Dong dan yang lainnya berada. Zhao Bin segera memutar setir, dan mobil langsung meninggalkan jalan, bergegas ke hutan di sebelah kiri, dan berlari kencang melewati hutan. Dentang, dentang, dentang. Peluru menghantam kaca mobil seperti hujan, dan kaca pecah dalam sekejap. Untungnya Li Dong dan yang lainnya sudah melakukan persiapan terlebih dahulu, langsung menundukkan kepala, dan peluru hampir terbang. Beberapa detik kemudian, saat musuh sedang mengisi ulang, Li Dong mencondongkan tubuh, dengan tenang mengangkat senapannya, dan menarik pelatuknya terus-menerus. Seperti sabit untuk memanen kehidupan, peluru menembus ke kepala setiap musuh dengan ketepatan yang tak tertandingi, memicu awan darah yang membara. Zhao Bin bertugas mengemudi, jadi dia tidak bisa memberikan senjata selain Li Dong. Ada orang lain, seorang anggota tim di sisi bagasi. Alasan mengapa satu orang memberikan daya tembak adalah karena anggota pasukan khusus lainnya, tubuhnya lemas, satu tangan menutupi perutnya, dan wajahnya sangat pucat. Segera, Li Dong dan yang lainnya akan memusnahkan semua musuh yang menyerang mereka. Mereka adalah personel bersenjata biasa, dan mereka dapat dengan mudah dimusnahkan. Lapor ke kepala, beruang tua itu telah ditembak. Suara cemas anggota pasukan khusus datang dari belakang. Wajah Li Dong berubah, dia membuka pintu mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meraih atap mobil dengan tangan kanannya dan mengerahkan tenaga. Seluruh orang meninggalkan kursi, melayang ke udara, dan tiba-tiba datang ke atap mobil. Semua sekaligus. Kecepatannya sangat cepat, dia berlari lagi, dan mendekati bagasi, berjongkok sedikit, dan mulai memeriksa anggota pasukan khusus yang telah ditembak. Peluru mengenai perut beruang tua itu, dan darah mengalir. Li Dong dengan cepat mengeluarkan beberapa jarum perak, dan menusukkannya ke beberapa titik akupuntur di tubuh beruang tua itu melalui pakaiannya. Anehnya, beberapa pukulan ini segera menghentikan darah. Kepala, pendarahannya sudah berhenti, luar biasa. Anggota pasukan khusus lainnya terkejut. Obati gejalanya tetapi bukan akar penyebabnya. Pelurunya masih ada di tubuhnya. Kita harus menemukan tempat yang aman untuk operasi secepatnya. Petik 2. Li Dong berkata dengan wajah serius, kamu tetap di sini dan aku akan membawanya ke barisan belakang. Petik 2. Iya. Li Dong tidak terus berbicara omong kosong, meraih beruang tua itu, seperti meraih boneka kain yang tidak berbobot, seperti monyet yang memanjat, datang ke barisan belakang dalam beberapa saat, dan meletakkan yang lama beruang dan mawar putih berdampingan. Mobil masih melaju kencang dan menabrak dengan keras, namun tindakan Li Dong barusan tidak terpengaruh sedikit pun. Ini juga karena kekuatannya. Jika dia adalah seorang ahli biasa, dia mungkin akan terlempar keluar oleh gundukan. Zhao Bin,
Terus pertahankan kecepatan ini, kita masih memiliki 3 kilometer untuk mencapai tujuan. Li Dong menghibur Zhao Bin ketika dia melihat Zhao Bin terus-menerus mengamati melalui kaca spion. Oke, Ketua, bagaimana kabar beruang tua itu? Tanya Zhao Bin. Bab 3248. Zhao Bin adalah komandan wilayah militer perang khusus. Apakah itu Yelong atau Lao Xiong, mereka semua adalah prajurit di bawah komandonya. Di mata Zhao Bin, mereka adalah rekan senegaranya, bawahan, dan saudara. Melihat saudaranya terluka, dia sangat khawatir. Ditembak di perut, peluru tetap berada di tubuh, dan dia jatuh koma, jadi kita harus bergegas ke titik pertemuan secepat mungkin. Baik dia dan Bai Mei membutuhkan lingkungan yang tenang untuk perawatan, kata Li Dong. Dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, Ketua, kami akan tiba dengan selamat, kata Zhao Bin. Saat mereka berbicara, penembak jitu Xiao Wu dan pengamat akhirnya keluar dari hutan. Di depan mereka ada jalan mulus. Dan truk pikap yang dikemudikan Zhao Bin melaju kencang tepat di depan mereka. Xiao Wu melepaskan ikatan bazooka dari belakang dalam diam, dan meletakkannya di bahu pengamat yang berjongkok di depan. Apakah kamu siap? Xiao Wu bertanya. Bagian belakang aman, jawab pengamat. Xiao Wu mengangguk, dan bidikan teropong menangkap pika di belakang Zhao Bin. Kemudian dia menekan tombol api. Bang! Petik 2. Banyak asap keluar dari bazooka, dan sebuah peluru terbang keluar dengan kecepatan lebih dari 300 yard, mengeluarkan asap panjang di udara. Akhirnya, selongsong itu jatuh dengan keras ke tanah di bawah kepala truk pikap belakang. Ledakan. Nyala api melonjak ke langit dalam sekejap. Seluruh truk pikap itu seketika berubah menjadi bola api, terangkat akibat hantaman ledakan, berguling beberapa kali di udara, lalu jatuh ke tanah, berubah menjadi tumpukan besi tua yang terbakar. Adapun musuh di dalam mobil, di bawah ledakan semacam ini, mereka langsung berubah menjadi abu terbang. Zhao Bin melihat melalui kaca spion, menghela napas lega, dan kemudian melihat Xiao Wu dan pengamat di pinggir jalan. Setelah menginjak rem, keduanya masuk ke dalam mobil dan tinggal bersama anggota tim di bagasi. Zhao Bin tahu bahwa tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Setelah melihat kedua orang itu masuk ke dalam mobil, dia segera menginjak pedal gas dan pikap itu mulai berpacu lagi. Xiao Wu, di mana kapal yang mundur itu? Kita harus menemuinya, teriak Li Dong dengan suara berat. Melaporkan kepada ketua, kami kehilangan kontak dengan mereka selama retret, tetapi kami telah memberitahu mereka sebelumnya bahwa kami telah mulai bertindak, dan mereka harus bergegas ke sini sekarang. Xiao Wu menjawab dengan cepat. Bersiaplah untuk berperang, musuh datang lagi. Li Dong mengangguk dan berkata dengan suara berat. Mendengar ini, kulit Zhao Bin sedikit berubah, dan dia melihat ke belakang, dan tentu saja, orang-orang itu mengikuti lagi dengan lama. Yang mengerikan adalah hanya ada satu truk pikap, tapi sekarang ada 3. Setidaknya ada selusin pria perkasa berdiri di bagasi setiap truk pikap. Di tangan mereka terdapat berbagai macam senjata, mulai dari senapan hingga senapan mesin berat. Tidak hanya musuh di belakang bertambah, tetapi kendaraan musuh tiba-tiba muncul di depan mereka. Di pertigaan jalan, sebuah truk pikap tiba-tiba muncul dari sisi lain, dan musuh bersenjatakan AK menembak langsung ke truk pikap tempat Li Dong dan yang lainnya berada. Dadada. Peluru itu menghancurkan kaca depan dengan mudah, tapi untungnya tidak ada yang terluka. Dengan cara ini, ada 4 kendaraan musuh yang mengekor di belakang. Kaca depan tertembus oleh beberapa lubang peluru, dan retakan padat muncul. Li Dong hanya mengangkat kakinya dan menendang kaca depan terbang, sehingga tidak mungkin melihat jalan di depan. Angin kencang menyapu, menyebabkan Li Dong dan Zhao Bin menyipitkan mata. Dadada. Li Dong dan yang lainnya melakukan serangan balik secara langsung, aliran peluru menyembur keluar dari moncong senjata, mengenai kaca depan truk pikap di belakang, dan sebuah peluru secara akurat mengenai kepala pengemudi.
Darah tumpah di kaca depan dalam sekejap, pengemudi kehilangan kendali, dan truk pikap di belakang menabrak pohon besar di sebelahnya. Akibatnya, selusin musuh yang berdiri di bagasi truk pikap terbang menari dan jatuh ke tanah dalam berbagai postur. Bab 3249. Tim 2, ini tim 1, tolong jawab, selesaikan. Xiao Wu mulai berteriak lagi. Kali ini, ada tanggapan cepat, diterima dengan jelas. Ini adalah tim kedua, bagaimana situasinya sekarang? Selesai. Ekspresi Xiao Wu terkejut, dan dia berkata dengan suara yang dalam, titik. Retret kedua telah terlewatkan, dan kami bergegas ke final pada titik pertemuan. Mawar putih telah berhasil diselamatkan dan dalam keadaan koma, sementara beruang tua itu ditembak dan juga dalam keadaan koma, dan sekarang terlibat dalam baku tembak sengit dengan musuh. Diterima, diharapkan tiba sekitar 1 menit, tunggu. Bagus. Tunggu sebentar, kami akan segera sampai. Zhao Bin sangat gembira. Tepat setelah dia selesai berbicara, Siong tua yang koma di kursi belakang tiba-tiba berbalik dan duduk. Dia benar-benar bangun saat ini. Bagaimana situasinya? Melihat ini, Li Dong terkejut. Segera, dia mengulurkan tangannya dan menekan bahu beruang tua itu dengan kuat. Berbahaya, turun. Di mana aku sekarang? Tanya beruang itu. Diperkirakan semua orang akan tercengang. Kendaraan yang melaju kencang dan suara tembakan yang terus-menerus terdengar dari telinganya, bagi dia yang baru bangun tidur, sama sekali tidak mungkin untuk tetap tenang. Kami mundur. Mawar putih telah diselamatkan. Anda telah terluka oleh tembakan. Kami akan segera keluar, kata Zhao Bin menghibur. Li Dong mengamati beruang tua itu, dan senyuman muncul di wajahnya. Kondisi mental beruang tua itu tidak buruk. Ini adalah berita yang relatif baik, dia hanya membantu beruang tua membalut lukanya untuk waktu yang singkat, mengetahui bahwa peluru tersebut menyebabkan kerusakan besar pada beruang tua. Dia dapat bangun sekarang, yang berarti dia telah melewati masa berbahaya. Ini juga menunjukkan bahwa vitalitasnya sangat kuat. Perhatian semuanya. Ada sungai besar di depan, kita akan bergegas ke sungai. Tiba-tiba Zhao Bin meraung. Mendengar ini, Li Dong terhempas ke kursi belakang, dan langsung memeluk Bai Meigui dan Lao Xiong. Bersenandung, truk pikap itu berakselerasi lagi, lalu mulai lepas landas, terbang. Menabrak, mobil itu jatuh ke sungai, menyebabkan percikan air yang besar. Air sungai yang tak berujung mulai mengalir ke dalam kompartemen, dan truk pikap mulai tenggelam. Keluar, mobilnya akan tenggelam, teriak Zhao Bin. Saat dia berbicara, dia sudah mengapung di atas air. Li Dong menarik mawar putih dan beruang tua itu, dan mereka juga mengapung di atas air. Mereka bertiga, penembak jitu Xiao Wu, juga berenang di atas air. Semua orang aman, namun, pada saat itulah kendaraan musuh telah tiba. Saya melihat truk pikap berwarna merah tua melayang, dan beberapa musuh di dalam mobil segera mengarahkan senjatanya ke Li Dong dan yang lainnya. Melihat ini, wajah Zhao Bin dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Dalam keadaan ini, tidak ada dari mereka yang bisa lolos dari tembakan begitu banyak senjata. Bahkan orang kuat seperti Li Dong mungkin akan dipukul dan dibencinya. Ekspresi Li Dong sangat khusyuk, dia menarik napas dalam-dalam, dan hendak keluar semua, tetapi pada saat ini. Di sudut sungai besar, haluan speedboat mencuat dengan cepat. Segera setelah itu, suara cuk-cuk berlanjut. Itu adalah suara senapan mesin Gatling. Semua orang dengan jelas melihat bahwa Gatling 4 laras di speedboat sedang menyemburkan api. Peluru telah membentuk garis dan terbang menuju truk pikap musuh. Dentang, dentang. Suara peluru yang mengenai badan mobil terdengar tak henti-hentinya. Lalu, ada suara cuk-cuk lagi. Secara mengesankan, speedboat kedua muncul, juga dengan Gatling di atasnya, menyemburkan api. Ada beberapa orang di masing-masing dari dua speedboat tersebut. Li Dong merasa lega saat melihat wajah orang-orang tersebut. Dukungan akhirnya ada di sini.
Bab 3250. Orang-orang di kedua speedboat itu tentu saja Ye Long dan yang lainnya. Mereka akhirnya tiba tepat waktu di saat kritis ini dan memberikan dukungan tembakan kepada Li Dong dan yang lainnya, menyelamatkan mereka dari bahaya. Ledakan. Di bawah dua tembakan Gatling, truk pikap itu hancur menjadi saringan dalam sekejap. Kemudian saat berikutnya, itu berubah menjadi bola api dan membubung ke langit. Musuh di dalam mobil juga tewas akibat ledakan tersebut. Melihat hal tersebut, kendaraan musuh di belakang menginjak rem dengan cepat, dan orang-orang di dalam kendaraan tersebut melompat turun satu demi satu untuk mencari perlindungan. Di bawah daya tembak yang begitu mengerikan, siapa yang berani bertarung dengan sembrono? Siapapun yang memiliki nyali untuk melakukannya adalah orang bodoh. Tidak hanya ada dua Gatling, tetapi juga dua senapan mesin berat telah dipasang di atas dua speedboat, bergabung dengan deru api. Akibatnya, daya tembak menjadi 4 garis panjang. Puf-puf. Peluru dengan mudah menembus tubuh beberapa musuh, dan langsung jatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar. Musuh yang tersisa bersembunyi di balik kendaraan dan menggigil, mata mereka penuh kengerian. Bang, bang, bang. Peluru menghantam badan mobil dan batang pohon, menjalin simfoni kematian. Menghadapi senjata super semacam ini yang tidak mungkin dilawan, tidak ada alasan bagi personel bersenjata para panglima perang ini untuk tidak merasa takut. Selongsong peluru yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke kaki, tetapi daya tembaknya masih tidak berhenti, menembakkan raungan maut. Laras senjata Gatling menjadi merah menyala, terlihat sangat mengejutkan. Dengan dukungan Ye Long dan yang lainnya, Li Dong dan yang lainnya semua naik speedboat. Li Dong memeriksa status Bai Meigui, dan melihat wajahnya pucat dan napasnya sangat lemah, jadi dia segera memegang telapak tangannya, dan energi di tubuhnya mengalir dengan liar, bergerak ke arah tubuhnya, menghangatkan tubuhnya. Gatling akhirnya berhenti menderu, laras senjata berubah menjadi merah, dan speedboat mulai berputar dan bergerak ke arah asalnya. Speedboat lain juga mulai berbalik, tetapi senapan mesin berat itu masih menyemburkan api untuk mencegah musuh melakukan serangan balik saat ini. Lambat laun, kecepatan kedua speedboat tersebut menjadi semakin cepat, dan perlahan menghilang di sudut sungai. Sejauh ini, operasi penyelamatan ini telah berakhir dengan sukses. Bang! Pukulan menghantam meja begitu keras sehingga cangkir di atas meja melompat, jatuh ke tanah dan berubah menjadi bubuk. Hiu Harimau sedang dalam suasana hati yang buruk, karena baru saja muncul berita bahwa agen wanita China itu benar-benar diselamatkan oleh kaki tangannya. Sebuah kam rahasia miliknya ditembus oleh lawan, dan puluhan saudara tewas atau terluka. Itu seperti tamparan di wajahnya. Tenang, Tuan Hiu Harimau, ini hanya yang diharapkan. Seorang pria dengan wajah barat sedang duduk di sofa, masih memotong kukunya dengan pedang, dan berkata sambil terkekeh. Hiu Harimau meliriknya, wajahnya masih suram. Sejujurnya, pria bernama Bell ini memiliki sikap yang sangat buruk, yang membuat Tiger Shark sangat tidak puas dengannya. Lagi pula, sebagai panglima perang terkenal di sisi segitiga racun, Hiu Harimau bisa dikatakan sebagai salah satu kaisar lokal di sini. Jika bukan karena keuntungan besar yang diberikan oleh para politisi di barat, dia tidak akan mau bekerja sama dengan imperialis AS sama sekali. Seharusnya aku membunuhnya sejak lama, kata Hiu Harimau dengan dingin. Bell mengangkat bahu tanpa komitmen, dan berkata, itu tidak layak. Jangan lupa bahwa kita telah menyuntikkan virus yang mengerikan padanya. Ini adalah kesempatan langka untuk menyebarkan virus di China. Selamatkan dia, kita tidak perlu melakukannya diri kita sendiri. Mendengar ini, mata Hiu Harimau berbinar. Apakah wanita itu benar-benar berhasil menyuntikkan virus? Bab 3251. Tentu saja, Bell menyeringai dan berkata, sebelum bawahanmu yang setia mati, kamu berhasil menyuntiknya dengan virus. Hiu Harimau sangat gembira, tetapi segera bertanya lagi,
itu, jenis virus benar-benar kuat. Jangan lupa bahwa terakhir kali virus api yang menyebabkan kepanikan global diselesaikan oleh Dewa Perang China. Dewa Perang. Garis bawah lebih kuat dari virus api terakhir kali dia pendek sama sekali tidak ada cara untuk menyelesaikannya dalam waktu. Jadi antibiotik di tangan kita adalah sesuatu yang harus mereka miliki. Lebih baik kamu bersembunyi di sini dan jangan beberapa hari lagi. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan oleh monyet-monyet Cina gila itu. Kegilaan apa? Kita hanya perlu mengatur semuanya dan menunggu mereka datang dan mati. Maksudmu mereka akan datang dan mati dalam waktu dekat? Diminta. Tentu saja. Bel mencibir, berdasarkan apa yang kita ketahui tentang Dewa Perang Timur, dia tidak akan pernah duduk diam dan melihat agen wanita itu mati. Selama mereka berani datang, biarkan mereka datang dan pergi. Saat itu, virus super akan dapat menyebar di China, dan antibiotik di tangan kita akan dijual. Anda harus sangat jelas tentang manfaatnya di sini. Hiu harimau sangat bersemangat, tetapi masih sangat khawatir, tapi kekuatan Dewa Perang Tiongkok itu terlalu kuat untuk berjaga-jaga. Petik 2. Sebelum dia selesai berbicara, hiu harimau mendengus dingin. Tidak peduli seberapa kuat dia masih terbuat dari darah dan daging. Di pihak kita semua adalah petarung super genetik yang kuat. Bahkan jika kita menggunakan taktik kerumunan, kita bisa mempertahankannya. Dia di sini selamanya. Petik 2. Ketika hiu harimau memikirkannya, hal yang sama terjadi, dan dia merasa jauh lebih nyaman. Namun, dia tidak melihat sarkasme yang kuat di mata Bel. Meskipun Bai Meigui berhasil diselamatkan dan memperoleh semua informasi tentang pembangunan basis biokimia darinya, Li Dong tidak terlalu senang. Sebab, dia masih menghadapi ancaman kematian. Tidak ada orang lain, karena setelah Li Dong memeriksanya dengan cermat, dia menemukan bahwa dia terinfeksi virus super. Selama operasi penyelamatan, apa yang dia lihat adalah hal yang paling dia khawatirkan. Benda yang disuntikkan musuh ke Solanum nigrum sebelum dia mati adalah virus super. Karena sumber virus langsung disuntikkan ke dalam tubuh, waktu infeksi virus mawar putih sangat cepat, dan gejalanya jauh lebih parah daripada virus nyala sebelumnya. Setelah mengetahui hal ini, semua orang memutuskan untuk segera menempatkannya di tempat yang aman dan mengisolasinya. Ketua, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita melaporkan berita ini ke rumah tetua terlebih dahulu, dan biarkan rumah tetua memutuskan? Di luar, Zhao Bin berkata dengan cemas. Dia adalah seorang veteran medan perang dengan pengalaman tempur yang kaya, dan dia tahu bahwa musuh pasti memiliki konspirasi untuk melakukan ini. Sudah terlambat. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Kekuatan destruktif dari virus ini sangat mencengangkan. Pada saat rumah tetua merespons, Bai Meigui mungkin telah meninggal karena kegagalan organ. Di tangan musuh, harus ada antibiotik. Petik 2. Zhao Bin tampak khawatir, namun, musuh pasti akan memikirkan kita untuk merebut antibiotik, dan mereka pasti akan memasang jaring untuk menunggu kita. Petik 2. Jadi apa? Li Dong meliriknya dan berkata tanpa ekspresi, ini masuk sebuah misi, yang harus kita hadapi adalah pejuang genetik biokimia, mereka mengundang Anda ke dalam guci, dan ingin memusnahkan kita semua. Petik 2. Namun, misi kami juga untuk menyingkirkan mereka dan mencegah Kaisar AS dari kami. Hidung berhasil membangun laboratorium biokimia di bawah matahari. Petik 2. Jadi, dengan cara apapun, kita harus menghancurkan tujuan mereka. Antibiotik hanyalah tujuan insidental kita. Petik 2. Bab 3252. Sebagai Dewa Perang Timur, Li Dong telah melakukan banyak misi berbahaya yang lolos dari kematian. Dia telah melihat terlalu banyak adegan seperti itu. Tentunya setiap misi yang dilakukan oleh Zhao Bin dan pasukan khususnya juga penuh dengan bahaya. Dia tahu betul bahwa apa yang dikatakan Li Dong benar, jadi Zhao Bin berhenti berbicara dan mengangguk dengan suara yang dalam, "Ya, Tuan."
Apa gunanya? Li Dong menepuk pundaknya sambil tersenyum dan menghiburnya. Selain itu, meskipun musuh adalah prajurit biokimia, kami memiliki senjata untuk menahan mereka, jadi keuntungan mereka ada di depan kami. Tidak ada apa-apanya. Petik 2. Zhao Bin mengangguk, masih khawatir. Ini tidak bisa dihindari, lagi pula, apa yang harus mereka hadapi kali ini bukanlah musuh biasa di masa lalu. Bio Warrior. Sekalipun mereka memiliki senjata dan amunisi untuk menahan satu sama lain, tetapi dalam hal kekuatan pribadi, mereka tidak dapat dibandingkan dengan para pejuang biokimia itu. Dalam hati Zhao Bin, dia sudah bersiap untuk yang terburuk. Tapi dia tidak berpikir untuk mundur sedikit pun, karena apa yang dikatakan Li Dong benar, mereka memikul tanggung jawab membela negara dan melindungi ratusan juta rekan senegaranya di belakang mereka. Bahkan jika itu adalah kematian, itu tidak akan mundur setengah langkah. Jika tidak ada kecelakaan, kami telah menyelamatkan Bai Meigui kali ini, dan kami telah menakuti ular itu. Pihak lain pasti akan memasang jaring untuk menunggu kami, dan pemimpin mereka pasti akan bersembunyi di tempat lain. Petik 2. Li Dong menganalisis. Apa yang harus kita lakukan? Itu adalah penyelidikan rahasia untuk mengetahui tempat persembunyian Panglima Perang, dan jika tidak ada kecelakaan, antibiotik harus ada di sana. Petik 2. Mengerti, saya segera memerintahkan tim khusus intelijen dari segitiga beracun untuk melakukan tugas ini, kata Zhao Bin dengan cepat. Hanya ada selusin orang di pihak mereka, dan pertempuran besar akan datang. Mereka tidak dapat membubarkan pasukan mereka untuk melakukan tugas pengumpulan intelijen semacam ini, dan hanya dapat menyerahkannya kepada tim operasi khusus intelijen biasa. Hari berikutnya, seperti yang diharapkan Li Dong, setelah menyelamatkan Bai Meigui kemarin, Hiu Macan telah dipindahkan. Bahkan, tidak ada seorang pun di pulau itu. Tidak diragukan lagi, pihak lain bersembunyi untuk saat ini, bersiap untuk memasang jaring untuk menghadapi Li Dong dan yang lainnya, dan kemungkinan terbesar ada di base camp Tiger Shark. Saat malam menjelang, Zhao Bin dan Li Dong sedang mengobrol. Tanpa alkohol, hanya teh. Selama menjalankan misi, tentara tidak diperbolehkan minum alkohol, yang merupakan aturannya. Sekarang tim intelijen kita sangat tersebar, dan beberapa dari mereka telah menyelinap ke wilayah Hiu Harimau. Petik 2. Menurut berita di sana, pasukan Hiu Harimau saat ini sangat stabil. Sepertinya tidak banyak pergerakan dalam waktu singkat. Jangka waktu mereka telah dipantau sepenuhnya, dan begitu ada berita tentang Hiu Macan, mereka akan memberitahu kami sesegera mungkin. Petik 2. Selama kita menemukan Hiu Macan, itu berarti kita telah menemukan para pejuang biokimia itu. Ketika saatnya tiba, kita bisa menyingkirkannya dan mendapatkan antibiotiknya. White Rose akan baik-baik saja, dan misi kita telah selesai dengan sempurna. Li Dong berkata dengan suara yang dalam. Hanya saja aku khawatir tentang sekarang adalah hal lain. Petik 2. Apa itu? Zhao Bin bertanya dengan rasa ingin tahu. Hal-hal yang bisa membuat Li Dong khawatir pasti bukan hal kecil. Jenius pertama di wilayah militer AS, Aaron, kata Li Dong dengan suara berat. Chief, menurutmu apakah Aaron akan muncul di sini? Zhao Bin tiba-tiba terkejut. Tentu saja Aaron mengetahuinya. Bagaimanapun, Zhao Bin, sebagai komandan tertinggi pasukan khusus, tentu saja adalah seorang jenius yang telah mempelajari wilayah militer AS. Dan dia juga tahu bahwa Aaron telah dihapuskan oleh Li Dong sebelumnya, tetapi sekarang, dia telah berubah menjadi prajurit biokimia super yang sangat menakutkan. Kekuatannya bahkan melampaui kekuatan raja, dan kekuatan pribadinya berada di urutan kedua setelah Li Dong. Itu adalah lawan yang sangat tangguh. Bab 3253. Jika Aaron benar-benar berada di pihak segitiga beracun, bahaya misi ini akan naik ke tingkat yang menakutkan. Lagi pula, di antara selusin dari mereka, hanya Li Dong yang bisa mengalahkan Aaron. Jika Zhao Bin dan yang lainnya yang bertemu Aaron,
mereka pasti akan langsung dibunuh tanpa ada ketegangan. Jika lawan hanya memiliki Aaron sebagai prajurit super genetik, aku bisa menghadapinya sendiri. Yang paling aku khawatirkan adalah ada lebih dari satu monster seperti Aaron. Petik 2. Li Dong mengatakan apa yang paling dia khawatirkan. Mungkin tidak. Mata Zhao Bin melebar. Bukankah kamu mengatakan bahwa laboratorium biokimia Kaisar AS dihancurkan terakhir kali? Tanda tanya petik 2. Jangan pernah meremehkan kekuatan musuh. Li Dong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, para politisi di barat itu, untuk mencapai tujuan mereka akan menggunakan segala cara. Anda belum pernah melihat kekuatan konsorsium besar itu, dan itu jauh di luar imajinasi Anda. Jika benar seperti yang kamu katakan, maka harus ada pertempuran yang sulit untuk dilawan. Zhao Bin menghela nafas. Saat dia mengatakan itu, dia tersenyum, dan kilatan tekad melintas di matanya. Hei, tapi kami tentara tidak takut pada apapun. Kami takut tidak akan ada pertempuran. Bahkan jika ada prajurit biokimia yang lebih kuat, kami harus membunuh mereka. Mereka tidak boleh diizinkan untuk membangun basis biokimia baru di sisi segitiga beracun. Dalam hal itu, ratusan juta rekan senegaranya di belakang kita akan berada dalam bahaya setiap saat. Jangan khawatir, amunisi senjata antigen kami yang baru dikembangkan, itu disiapkan khusus untuk mereka. Li Dong tersenyum ringan. Keduanya mengambil cangkir teh mereka, mengganti anggur dengan teh, dan saling menyentuh. Saat dia hendak berbicara, pada saat ini, alat komunikasi di sebelahnya tiba-tiba berbunyi bip. Zhao Bin mengambil alih, dan segera terdengar suara-suara dari seberang. Komandan, sayang sekali, kita telah disergap. Apa? Zhao Bin terkejut, dan berkata dengan tergesa-gesa, apa yang terjadi? Apakah kamu menemukan hiu macan? Itu benar. Namun, mereka hanyalah personel bersenjata biasa, bukan prajurit biokimia itu. Mendengar ini, Zhao Bin langsung terdiam. Ketika Li Dong mendengar ini, wajahnya menjadi serius. Terdengar suara embusan peluru dari alat komunikasi, terlihat jelas bahwa tim yang keluar untuk mengumpulkan intelijen berada dalam situasi yang buruk. Mata Zhao Bin berangsur-angsur menjadi merah, napasnya berat, dia ragu sejenak, dan bertanya dengan suara serak, apakah ada kemungkinan untuk menerobos? Tidak, jadi, kata Zhao Bin kata demi kata, dengan susah payah, kirim kembali informasinya, lalu beri mereka hadiah pertemuan. Ya, pada saat yang sama, di sebuah pulau, seorang tentara Cina kekar melirik 7 atau 8 rekan di sekitarnya, menyeringai, menunjukkan seteguk gigi putih. Dia mengeluarkan alat elektronik, mengirim koordinat pulau melalui radio, memeriksa senjatanya untuk terakhir kalinya. Komandan berkata, ayo berikan hadiah kepada bajingan ini, dan biarkan mereka melihat sikap tentara Tiongkok kita. Semua orang terdiam sesaat, dan menjawab dengan suara yang dalam, ya. Mereka tahu apa yang akan terjadi pada diri mereka sendiri. Bangun. Mendengar ini, prajurit itu menyipitkan matanya, melirik musuh yang mendekat, dan berteriak dengan suara yang dalam. Persetan sampai mati. Bab 3254. Perang selalu kejam. Selama ada perang, akan ada luka-luka dan kematian. Terutama dalam situasi di mana musuh semakin sedikit dan semakin banyak musuh, seluruh pasukan musnah. Ketika prajurit itu meneriakkan kata-kata, bunuh mereka sampai mati, 7 atau 8 prajurit khusus sudah mengetahui ajal mereka. Apakah mereka takut? Tidak, mereka tidak takut. Sejak mereka mengenakan seragam militer ini dan mengangkat senjata di tangan mereka, mereka tahu bahwa hidup mereka bukan lagi milik mereka. Itu milik negara, milik rakyat. Mereka adalah tentara Tiongkok yang telah mengejutkan dunia, dan mereka dikenal tak tertandingi di darat. Mereka adalah tentara elit yang telah mengalami pertempuran darah dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Meski menghadapi ribuan kali serangan musuh, mereka masih bisa menghadapinya dengan tenang. Jiwa tentara Huaxia akan bertahan selamanya.
Da. Suara senapan serbu tiba-tiba bergema. Rekan yang menyergap musuh di luar mengalahkan 3 musuh pertama yang menyerang lebih dulu. Salah satu dari mereka menoleh dengan wajah santai dan tersenyum pada rekan seperjuangan lainnya. Ayo pergi sekarang, siapapun yang bisa membunuhnya, ingatlah untuk bersulang di kuburan anggur, obrolan-obrolan. Tidak masalah. Yang lain bersandar ke pohon besar dan menyeringai. Kalian tidak ada habisnya. Seorang tentara tertawa, ada begitu banyak orang, kenapa kamu tidak cepat? Apakah kamu benar-benar ingin membunuh sampai gelap? Petik 2. Haha. Dalam situasi di mana musuh kalah jumlah, menghadapi lawan secara langsung adalah mencari kematian. Oleh karena itu, taktik gerilya dapat memainkan peran terbesar saat ini. Terlebih lagi, dalam situasi padat penduduk, musuh pasti akan berpikir untuk membom dengan peluru, dan itu akan menjadi masalah besar. Kematian seperti itu benar-benar tidak berguna. Bahkan jika ya, kamu tidak bisa mati terlalu memalukan. Sebagai seorang prajurit Tiongkok, meskipun demikian, dia hanya bisa bertarung sampai mati dengan cara yang lurus. Bang, gemuruh. Benar saja, ketika ke-7 atau 8 tentara itu bubar, terjadi pengeboman besar-besaran di tempat mereka tinggal sebelumnya. Dalam sekejap Loes beterbangan, tumbuh-tumbuhan hangus, dan asap tebal mengepul. Ini akan menjadi pertempuran berdarah. Musuh dari pinggiran terus berdatangan, tetapi tidak peduli berapa banyak dari mereka yang datang, suara tembakan masih terdengar. Bunyi tembakan berarti 7 atau 8 tentara Tiongkok belum mati. Oleh karena itu, seorang komandan di sisi Hiu Macan di luar memerintahkan anak buahnya untuk menyerang lagi, dan setelah beberapa ledakan bergemuruh, suara tembakan benar-benar padam. Komandan musuh dalam pertempuran kecil ini adalah seorang pria berjanggut pendek. Ada bekas luka yang terlihat jelas di dahinya, yang sepertinya tergores oleh pecahan peluru, yang membuat wajahnya sedikit menyeramkan. Setelah mendengar suara tembakan di hutan menghilang sama sekali, dia menoleh untuk melihat seorang pemimpin di sebelahnya, dan bertanya dengan suara yang dalam. Bukankah kamu mengatakan bahwa hanya ada 7 atau 8 orang di sisi lain? Ada ketidaksenangan yang kuat dalam kata-katanya. Sebuah tim yang terdiri dari 7 atau 8 orang sebenarnya menghabiskan ratusan orang. Dia tidak bisa menahan amarah. Bisa dibayangkan bila hasil pertarungan ini sampai ke telinga hiu harimau, teguran keras macam apa yang akan ia hadapi. Jika serius, bahkan akan dibunuh oleh hiu macan yang ganas. Dalam sejarah sejak pembentukan angkatan bersenjata mereka, tidak pernah ada catatan seperti itu, yang memalukan. Para prajurit Huaxia itu, monster macam apa mereka? Informasi yang diterima memang begitu. Jumlah pihak lain hanya 7 atau 8 orang, dan hampir tidak ada senjata yang sangat mematikan. Petik 2. Pemimpin itu berkata dengan suara gemetar dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Persetan. Pria berjanggut pendek itu menamparkan wajah pemimpin itu, dan mata yang terakhir dipenuhi bintang, dan darah merah cerah mengalir dari mulut dan hidungnya. 7 atau 8 orang membunuh ratusan saudara laki-laki saya. Pria berjanggut pendek itu berkata dengan dingin, apakah menurut Anda saya adalah anak berusia 3 tahun? Bab 3255. Tapi berita yang kami terima memang begitu. Petik 2. Kata bos cilik itu dengan ekspresi sedih sambil menutupi wajahnya yang sembab. Segera bersihkan tempat kejadian, aku ingin melihat apakah mereka telah menumbuhkan kepala dan 6 lengan. Kata janggut pendek dengan suara yang dalam. Ya, bos kecil itu bergegas ke medan perang seolah dilepaskan. Baginya, bahkan jika ada musuh di medan perang, itu lebih aman daripada berdiri di samping pria berjanggut pendek, bahkan jika tentara Tiongkok itu benar-benar berkepala 3 dan berlengan 6. Ketika dia berlari ke zona perang, dia menemukan bahwa saudara-saudara yang membersihkan tempat kejadian memiliki ekspresi yang sangat aneh. Untuk menggunakan kata yang tepat untuk menggambarkannya, itu adalah kepanikan. Itu benar, bahkan ketika mereka sedang membersihkan medan perang dan berbagi buah kemenangan,
mereka masih melihat sekeliling dengan panik, seolah-olah mereka kagum akan sesuatu. Bos kecil itu marah, menendang seorang tentara bersenjata di depannya, dan meraung. "Apa yang kamu lakukan? Di mana mayatnya? Mengapa semuanya milik kita?" Tentara bersenjata itu ditendang dan jatuh ke tanah, wajahnya terbentur sebatang pohon, mimisan langsung berceceran. Namun meski begitu, itu tidak bisa meredakan keterkejutan di hatinya, atau kepanikan. Prajurit menahan rasa sakit dan bangkit, kepanikan di wajahnya tetap tidak berkurang, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Lapor, tidak ada mayat." "Mustahil, sangat tidak mungkin, kecuali mereka bisa terbang ke langit dan melarikan diri dari tanah. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Jadi, kemana perginya para prajurit dari Tiongkok itu? Kenapa tidak ada mayat mereka di medan perang? Juga, mengapa saudara-saudara ini begitu panik di wajah mereka? Seolah-olah ada beberapa hantu dan dewa di sini yang menakuti mereka di dalam hati mereka. Sial, apa-apaan ini? Sudah pergi, prajurit itu sepertinya belum pulih dari keterkejutannya, dan bergumam dengan bingung. "Apa yang hilang? Katakan dengan jelas." Bos kecil itu marah dan menamparkan wajahnya lagi. Dia sangat marah sehingga dia dimarahi oleh bosnya barusan, dan sekarang dia bingung dengan dagelan berikut, tentu saja dia marah. "Mati, semua mati." Petik 2. Prajurit itu melihat ke pohon yang telah terbelah dua dengan linglung saat ini, dengan suara bergetar. Dia bersandar di pohon setelah dia terluka. "Ketika kami bergegas, bom itu diledakkan, dan 4 saudara kita terbunuh." Bos kecil itu merasakan hawa dingin di hatinya, dan bertanya lagi. "Bagaimana dengan yang lain?" Musuh lain juga meledakkan bomnya." Prajurit itu berkata dengan panik. "Kami menemukan permintaan Anda dan menangkap sebanyak mungkin hidup. Ketika mereka kehabisan peluru, kami menembak mereka beberapa kali, tetapi tidak ada yang terluka parah. Ketika kami menangkap mereka, mereka semua meledakkan bom mereka. Dan meledakkan dirinya berkeping-keping. Rusak, gudong." Bos kecil itu menelan ludahnya dengan susah payah. Dia hanya merasakan hawa dingin di lehernya, dan dia bahkan tidak berani pergi ke tempat bom diledakkan, jadi dia terhuyung-huyung dan lari kembali. Dia tidak bisa mempercayainya. Orang-orang itu lebih suka meledakkan diri mereka sendiri daripada ditangkap hidup-hidup. Apa ini? Apakah mereka gila? Bahkan jika dia mati, dia hanya bisa meledakkan kepalanya dengan satu tembakan. Mengapa dia harus meledakkan tubuhnya sendiri? Apakah ini tentara Cina? Sekelompok neropati. Dia tidak bisa mengerti, benar-benar tidak bisa mengerti, hal seperti itu di luar imajinasinya. Dia tidak bisa membayangkan ada orang gila di dunia ini. Untuk membunuh beberapa musuh lagi, agar tidak ditangkap, dia melakukan hal yang luar biasa. "Tuan, mereka semua mati." Segera, bos kecil itu mendatangi pria berjanggut pendek dan berkata dengan gemetar. Bab 3256. Omong kosong, aku tahu mereka sudah mati, tapi di mana mayatnya? Kata pria berjanggut pendek itu dengan marah. "Mayat." Bos kecil itu menelan ludahnya lagi, dan berkata dengan terbata-bata. Mereka meledakkan diri." Petik 2. Apa? Mendengar ini, pria berjanggut pendek itu membeku sesaat. Kemudian, dia dengan cepat meninggalkan medan perang. Dia harus melaporkan berita ini ke Tiger Shark. Para prajurit Huaxia ini membuatnya merasa takut dari lubuk hatinya. Bang! Zhao Bin membanting tinjunya ke atas meja, dan meja kayu itu langsung hancur berkeping-keping. Di mata Lidong, ada sentuhan kesedihan, dan yang lebih penting, niat membunuh yang kuat. 10 menit yang lalu, radio kehilangan kontak, yang berarti 7 atau 8 tentara Tiongkok telah tewas secara heroik. Ini adalah hal yang sangat menyedihkan, tetapi saat mereka berduka, mereka juga bangga dengan kekuatan juang mereka. 7 atau 8 orang membunuh lebih dari 100 musuh. Betapa hebatnya ini! Ini adalah jiwa militer Huaxia,
semacam kekuatan spiritual yang membuat seluruh dunia bergetar. Kekuatan semacam ini tidak terkalahkan, abadi, dan tak terkalahkan. Li Dong dan Zhao Bin sama-sama bangga pada mereka jauh di lubuk hati mereka. Hanya petarung seperti itu yang layak dikagumi. Mereka hanya mendapatkan kembali prasasti tanpa nama tanpa guci. Zhao Bin mengertakkan gigi dan berkata dengan suara serak. Li Dong mengangguk dengan cemberut, lalu tiba-tiba bangkit dan berjalan keluar. Setelah beberapa saat, dia mendengar teriakannya. Kumpulkan semua, bersiap untuk beraksi. Tim dengan cepat berkumpul, termasuk Li Dong, total 14 orang. Kecuali Zhao Bin dan Li Dong, ada 12 anggota Yelong, semuanya elit yang dipilih dari beberapa tim khusus di Huaxia. Bisa dikatakan elit dari elit. Kekuatan gabungan dari orang-orang ini benar-benar menakutkan. Bahkan jika lawan memiliki prajurit biokimia, Li Dong percaya bahwa selama mereka memiliki cukup senjata dan perlengkapan, mereka dapat sepenuhnya menghancurkan musuh yang kuat, bahkan jika lawannya adalah prajurit biokimia. Li Dong sudah menguji kekuatan senjata dan amunisi ini, dia bisa meledakkan kepala prajurit biokimia dengan satu tembakan. Bahkan jika seorang prajurit super genetik seperti Aaron ditembak, pasti rasanya tidak enak, jika mengenai kepalanya, dia akan mati seketika. Segera, aksi dimulai. Misi Li Dong dan yang lainnya dalam perjalanan ke segitiga racun ini adalah untuk menyelamatkan Mawar Putih dan mendapatkan informasi tentang pembangunan pangkalan biokimia Kaisar AS. Selain itu, juga perlu untuk menghancurkan perhitungan para politisi di dunia barat, dan membunuh rencana lawan untuk membangun basis biokimia di segitiga beracun di Buayan. Sekarang Mawar Putih diselamatkan, tetapi dia disuntik dengan virus. Oleh karena itu demi Mawar Putih, antibiotik harus diperoleh. Selain 7 atau 8 prajurit yang tewas, karena berbagai alasan, operasi militer ini harus segera dilakukan. Chief, menurut informasi yang dikirim kembali oleh saudara-saudara, hiu macan ada di pulau ini, dan berada di atas gedung itu. Suara seorang anggota pasukan khusus datang dari mesin komunikasi. Ini adalah pengintai yang dikirim, mengumpulkan intelijen selalu menjadi hal terpenting di medan perang. Lagi pula, hanya dengan mengetahui musuh dan mengenal diri sendiri kita bisa menang dalam semua pertempuran. Bagaimana dengan pertahanan militer? Li Dong bertanya dengan suara berat. Aku tidak berani terlalu dekat, tetapi pasukan terdekat tidak lemah, dan mungkin ada penembak jitu yang bersembunyi di gedung-gedung yang lebih tinggi. Anggota tim pasukan khusus itu berhenti. Dan melanjutkan, juga, ada banyak tentara di sekitar itu ada sejumlah besar pasukan yang bertugas, secara konservatif diperkirakan tidak kurang dari 1000. Baiklah, mari kita pilih lokasi. Dulu, kita akan tiba di sana dalam waktu setengah jam. Dan berkata kepada Zhao Bin, tampaknya kali ini hiu macan itu telah menghabiskan banyak uang, dan langsung mengerahkan ribuan pasukan untuk memasang jaring langit dan bumi, dan ingin menangkap kita semua. Bab 3257, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan dengan kepentingan. Zhao Bin tersenyum dan berkata, jika Kaisar AS dapat memberikan keuntungan yang cukup pada hiu harimau, dia akan membayar cukup pergi dapatkan manfaat itu. Petik 2. Sekarang tampaknya jika kita memaksakan diri, hasil terbaik adalah membakar semuanya, dan kamu tahu bagaimana daya tembak kita. Zhao Bin memandang Yelong di sampingnya, dan bertanya sambil tersenyum, Yelong ayo, izinkan saya memberitahu Anda apa yang Anda pikirkan. Petik 2. Saya pikir kita harus lebih berhati-hati. Petik 2. Yelong berkata dengan suara yang dalam, meskipun kita adalah pasukan khusus top dunia, dalam hal kemampuan tempur individu, kami pikir kami bahkan bisa. Kami harus melampaui US Navy SEAL. Petik 2. Dilengkapi dengan amunisi dan senjata khusus, bahkan jika lawannya adalah prajurit biokimia yang menakutkan, kami memiliki kekuatan untuk bertarung. Kita juga harus melawan mereka. Menghadapi angkatan bersenjata hiu harimau. Petik 2.
Yang kami kuasai adalah pasukan operasi khusus yang melakukan misi khusus, dan kami tidak pandai dalam konfrontasi head-to-head skala besar. Dalam hal senjata dan peralatan, dibandingkan dengan hiu harimau dan senjata berat mereka, kita berada di tengah. Kita berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Celah, di satu sisi untuk menampung daya tembak lawan, dan di sisi lain untuk memisahkan beberapa orang untuk bertarung. Yelong, Kapten Batalion Harimau, pengalaman pertempurannya kaya, dan dalam hal pengetahuan, itu tidak jauh lebih buruk dari Li Dong dan Zhao Bin. Mendengar kata-katanya, Li Dong dan Zhao Bin saling memandang dan mengangguk. Oke, ayo kita lakukan ini. Petik 2. Zhao Bin setuju, ini dapat meminimalkan korban kita, tetapi tidak mudah untuk menemukan celahnya. Jika Anda ingin menyerang secara salah, Anda akan mengetahuinya setelah ujian. Mata. Waktu berlalu, dan malam segera tiba. Langit sepertinya diwarnai dengan tinta, dan embusan angin dingin bertiup masuk, membuat para prajurit yang berpatroli menggigil. Namun, sebelum mereka datang, mereka sudah menerima pesanan. Pertempuran ini akan sangat kejam, dan tidak ada ruang untuk kalah. Oleh karena itu, tentara bersenjata dari setiap kubu hiu macan berpatroli secara paksa untuk mendeteksi mutasi tersebut secepat mungkin. Tidak ada yang berani meremehkannya sedikit pun, karena semua orang tahu bahwa serangan kali ini berasal dari tentara Wushuang Tanah China. Masing-masing prajurit itu memiliki keahlian menembak yang mengerikan, kemampuan luar biasa, dan kematian yang tak kenal takut. Ketika mereka memikirkan orang-orang gila itu datang untuk melawan mereka, para prajurit bersenjata ini tidak bersemangat seperti biasanya, tetapi penuh ketakutan. Harus dikatakan bahwa perilaku merusak diri dari 7 atau 8 tentara Tiongkok pada siang hari benar-benar mengejutkan orang-orang ini dan membuat mereka ketakutan. Pulau ini saat ini merupakan pangkalan bersenjata terbesar untuk hiu harimau. Pangkalan ini berbeda dari kota besi sederhana sebelumnya. Karena semua bangunan yang dibangun di sini adalah bangunan asli. Di antaranya, gedung tertinggi, dengan ketinggian 6 lantai, adalah kediaman hiu harimau dan juga lokasi pos komando pangkalan ini. Selain yang ini, ada bangunan 5 lantai di kedua sisinya. Di antara rumah beton kecil lainnya, sangat mencolok. Di lantai 6 tertinggi, di kantor yang luas, cahaya redup bergoyang dari jendela, dibandingkan dengan cahaya kuat di luar, itu seperti cahaya kunang-kunang, tetapi di lingkungan ini, ada ketenangan yang berbeda. Hiu harimau memegang segelas anggur merah di tangannya, melihat pemandangan di luar dengan damai. Dengan tangannya yang lain di belakang punggungnya, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sebaliknya, Bel duduk di belakangnya, merokok berat, minum banyak, dan berkata sambil tersenyum. Tuan Hiu Harimau, Anda tidak perlu khawatir. Anda tahu seberapa baik pertahanan bangunan ini. Monyet-monyet Cina itu sangat sulit untuk menyerang. Mereka yang masuk, tidak peduli seberapa kuat mereka hanyalah orang biasa. Petik 2. Mengenai Dewa Perang Timur itu, jika dia berani memaksa masuk, aku tentu punya cara untuk menghadapinya. Sehingga dia tidak akan pernah kembali. Bab 3258, Tuan Bel, sebenarnya saya tidak khawatir, tapi tunggu. Hiu macan tersenyum sedikit, berbalik, berjalan ke kursi di sebelahnya dan duduk, begitu pertunjukan yang bagus, melihat ke bawah dari sudut seperti itu, bahkan jika saya benar-benar khawatir, itu akan ditutupi oleh rasa antisipasi yang kuat. Sejujurnya saya sudah sedikit bersemangat. Ini yang terbaik, agar tidak untuk merusak suasana menonton pertunjukan yang bagus. Bel menyipitkan matanya sedikit, katanya hiu harimau memutar piala beberapa kali, membiarkan minumannya bergoyang tanpa bicara. Dia minum setengah gelas anggur merah dalam satu tarikan napas, lalu menatap Bel dan bertanya. Tuan Bel, saya punya pertanyaan. Bisakah Anda menjawabnya untuk saya? Tentu saja, Tuan Hiu Harimau, mengapa tidak saja katakan? Bel tersenyum. Aku tidak tahu apa harapan terbesarmu dalam hidup ini.
Tanya hiu harimau sambil tersenyum. Menjadi tokoh terkenal di dunia. Bel tampak antusias, sama seperti dewa perang di timur, tapi sekarang aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Petik 2. Haha, tentu saja, aku tidak bisa bersaing dengan harimau Tuan Sa. Kamu terkenal di seluruh dunia sekarang, tapi aku masih bukan siapa-siapa. Petik 2. Apakah ini keinginan terbesarmu? Tanya hiu harimau penuh arti. Tentu saja, kata Bel sambil menyeringai. Sepertinya keinginan seperti itu memang layak dinanti-nantikan. Hiu harimau mengangguk, setuju. Saya pikir saat itu, saya mulai menyebarkan narkoba ke seluruh dunia dalam skala besar dan menjadi musuh publik dunia. Dalam waktu singkat, saya telah mendapatkan reputasi yang hebat. Petik 2. Bang-bang. Saat dia sedang berbicara, tiba-tiba, terdengar suara tembakan tumpul di langit malam yang gelap di luar. Kemudian, kedua orang di ruangan itu mendengar suara tembakan yang intensif dari lantai bawah. Intens dan menusuk, seperti menyalakan petasan, itu benar-benar menyulut langit malam yang sepi. Hiu harimau menyipitkan matanya, seperti yang kamu katakan, mereka benar-benar datang. Ya, mereka datang lebih awal dari yang aku kira. Sepertinya mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini. Bel terkekeh, ini pepatah Tiongkok yang terkenal bahwa Tuan Husa sering berkata akhir-akhir ini, mengenal diri sendiri dan musuh, apakah mungkin memenangkan 100 pertempuran? Ya. Petik 2. Husa mengangguk, tapi sejauh ini, saya tidak bisa berbicara tentang mengenal diri sendiri dan musuh, setidaknya aku tidak mengerti tentara China ini. Aku khawatir setelah malam ini, kamu tidak perlu memahaminya. Bel terkekeh. Memang, hiu harimau tertawa keras. Ketika dia berpikir bahwa semua tentara Tiongkok yang selalu ingin bunuh diri akan mati di sini, hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Untuk operasi ini, Li Dong dan 14 orangnya diorganisir menjadi 5 kelompok. Di antara mereka, Li Dong membentuk kelompok sendiri, Zhao Bin memimpin kelompok 2 orang, Ye Long memimpin kelompok 3 orang, kelompok keempat 6 orang, dan 2 sisanya adalah kelompok kelima, juga penembak jitu. Satu kelompok bertugas maju dari sayap kiri, kelompok kedua dari sayap kanan, saya menyerang dari depan, dan kelompok keempat mengapit dari belakang. Ingat, jangan suka berkelahi, dan mundurlah. Setelah menguji kebenaran, Li Dong berteriak ke headset. Ya, Xiao Wu, apakah kamu sudah menemukan lokasi penembak jitu lawan? Setelah memberi perintah, Li Dong bertanya lagi melalui headset. Penembak jitu memiliki tingkat kematian yang tak tertandingi dalam pertempuran skala ini. Seorang penembak jitu yang kuat, selama dia menempati posisi yang menguntungkan, dapat dengan mudah mengganggu garis pandangnya sendiri, bahkan mengganggu formasinya sendiri, dan menempatkan timnya sendiri ke dalam situasi yang benar-benar kalah. Untuk perang kecil, penembak jitu yang baik sangat penting. Maka tugas memecahkan sniper lawan diserahkan kepada Xiao Wu, sniper terkuat di tim, dan para pengamatnya. Selain itu, Xiao Wu dan yang lainnya harus mengendalikan penonton, melakukan serangan substantif, dan berusaha menutupi keamanan kemajuan tim lain sebanyak mungkin. Saat ini, yang paling perlu dia lakukan adalah membunuh penembak jitu lawan. Bab 3259. 3 telah diselesaikan, seharusnya ada sekitar 7 lagi, kami sekarang sedang mencari medan yang menguntungkan. Xiao Wu menjawab dengan sangat tenang. Perbaiki dengan cepat, kita tidak bisa membiarkan mereka melihat tata letak kita. Kata Li Dong. Mengerti. Setelah selesai berbicara, Xiao Wu mematikan komunikasi dan berbaring tak bergerak di tanah yang dingin dan keras. Dia menyipitkan satu mata, dan memindai sekeliling dengan hati-hati dengan mata lainnya. Dia adalah penembak jitu ulung, dan dia bisa mengetahui posisi tersembunyi penembak jitu lawan dari suara dan sudut. Tentunya master lawan juga bisa menggunakan cara ini untuk mengetahui tempat persembunyiannya. Xiao Wu menahan diri, dengan sabar mencari penembak jitu paling kuat di sisi lain.
Keberadaan sniper sakti itu diketahui saat salah satu rekannya tertembak. Dia tahu bahwa dia adalah master sejati, dan dia sangat licik. Dia akan mengubah posisi dengan satu tembakan, tanpa memberinya kesempatan untuk mencari sama sekali. Xiao Wu adalah penembak jitu terbaik di antara pasukan khusus, dan pengamatnya juga bisa dianggap sebagai penembak jitu elit. Dengan kerja sama para pengamat, Xiao Wu memiliki kepercayaan diri yang lebih besar untuk mengetahui pihak lain. Ledakan. Tiba-tiba, pengamat menyentak pelatuk dan menembakkan peluru. Engah. Di kejauhan, di atas atap gedung beton berlantai 2, seorang pria bersenjata jatuh dengan keras. Hampir pada saat pengamat menarik pelatuknya, Xiao Wu dengan jelas melihat penembak jitu muncul dari teropong dan menarik pelatuknya. Melihat pemandangan ini, pengamat terkejut, menoleh untuk melihat, dan melihat seorang saudara di kelompok keempat kepalanya tertusuk peluru, dan tubuhnya langsung lemas di tanah. Xiao Wu bereaksi dengan sangat cepat, membidik dengan cepat, lalu menarik pelatuknya. Namun sayangnya, reaksi lawan lebih cepat, dan dia hampir bersembunyi setelah menarik pelatuknya. Peluru Xiao Wu gagal mengenai lawan. Melihat pemandangan ini, hatinya dipenuhi amarah. Tetapi dia tahu bahwa pada saat inilah dia harus lebih tenang lagi. Karena dia harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk membunuh musuh, jika tidak, Zhao Bin dan yang lainnya yang maju akan dikorbankan. Bang-bang. Seiring berjalannya waktu, anggota tim ketiga Ye Long terkena di perut bagian bawah, dan pengamat hampir terkena penembak jitu lawan. Adapun penembak jitu lawan, masih tersisa 3. Termasuk master penembak jitu yang kuat itu. 2 lawan 3. Meski situasinya jauh lebih baik dari sebelumnya, wajah Xiao Wu masih terlihat serius. Ia berganti posisi dengan pandangan yang lebih luas, menahan napas, dan fokus mencari sniper terbaik musuh. Sampai saat ini, Xiao Wu tahu bahwa posisinya pasti tidak terekspos, tetapi dia juga tidak memperhatikan posisi pihak lain. Baginya, begitu dia menemukan sosok lawan, dia bisa memukulnya dengan satu tembakan. Demikian pula, begitu sosoknya sendiri terungkap, lawan juga bisa menembak dirinya sendiri sampai mati. Ini pertaruhan, dan taruhannya adalah takdir, tergantung siapa yang lebih tenang dan siapa yang lebih berpengalaman di lapangan. Bertahan dari begitu banyak penembak jitu hingga saat ini, apakah itu Xiao Wu, pengamatnya, atau penembak jitu lawan, mereka semua adalah pejuang di antara penembak jitu. Pengamat, seperti Xiao Wu, mencoba yang terbaik untuk mencari jejak pihak lain. Dia tahu bahwa Xiao Wu sedang mencari penembak jitu lawan yang paling kuat, jadi daripada mencari penembak jitu itu, dia fokus pada 2 penembak jitu lainnya. Pengamat memiliki keyakinan mutlak, selama lawan berani menunjukkan kepalanya, peluru di senjatanya akan segera ditembakkan, lalu menembus kepala lawan. Angin dingin semakin kuat, dan angin dingin yang seperti pisau membuat orang terluka di mana-mana. Tapi apakah itu Xiao Wu atau si pengamat, mereka berbaring tak bergerak di tanah, mencari posisi musuh tanpa berkedip. Ini akan menjadi penembak jitu hidup dan mati, entah kamu mati, atau aku mati. Kejam. Bab 3260. Tiba-tiba, cahaya putih tipis melintas di atap sebuah bangunan semen. Sinar cahaya putih ini berada dalam jangkauan bidikan teropong penembak jitu Xiao Wu. Oleh karena itu, Xiao Wu langsung menggigit cahaya putih, memutar posisi, dan menarik pelatuknya dengan tegas. Ledakan. Sebuah peluru ditembakkan dan mengenai lawan secara langsung. Dari membidik, Xiao Wu dapat dengan jelas melihat bahwa rongga mata musuh ditembak oleh peluru, menyebabkan genangan darah yang besar menyembur. Membunuh target, tapi dia tidak senang sama sekali. Sebaliknya, ada bunyi gedebuk di hatinya, dan rasa krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda tubuhnya, hampir membuatnya langsung berkeringat. Bukan dia. Xiao Wu tahu bahwa target yang dia bunuh barusan bukanlah penembak jitu mengerikan yang dia cari, tetapi hanya penembak jitu biasa. Tembakan saya sendiri langsung mengekspos posisi saya.
Untuk penembak jitu yang kuat, momen singkat sudah cukup untuk menangkap target dan menembakkan peluru. Betulkah? Suara mendesing. Lidah api menyembur keluar dari sudut di kejauhan, dan menembak langsung ke arah Xiao Wu. Ledakan. Mungkin itu masalah sudut, tapi peluru itu tidak langsung masuk ke otak Xiao Wu, tapi malah mengenai tulang belikatnya. Dengan suara daging dan darah yang meledak, awan darah meledak di bahu Xiao Wu. Darah menyembur keluar, membasahi pakaiannya dan membuat lehernya merah. Cedera seperti itu tidak hanya membatasi mobilitasnya, tetapi juga membuatnya kehilangan kendali diri pada satu lengan. Angkor, bagaimana kabarmu? Pengamat masih mengamati jangkauan penembak jitu dengan seluruh kekuatannya. Dia tahu bahwa Xiao Wu terkena peluru, jadi dia bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja, sembunyikan tubuhmu, jangan menghampiriku, jangan menembak dengan gegabah, tunggu perintahku, kata Xiao He dengan suara berat. Saat dia berbicara, dia menarik napas dalam-dalam, menahan rasa sakit yang parah, tiba-tiba berbalik dan terjun ke dalam kegelapan. Dia tidak bisa tinggal di sini lagi, tetapi berlari ke tangga batu di tepi atap dan berbaring, menggunakan tangga batu untuk menghalangi pandangan pihak lain. Mendengar kata-kata Xiao Wu, pengamat menyembunyikan sosoknya lebih erat lagi. Dia tahu bahwa Xiao Wu pasti terluka parah, jadi dia tidak bisa jatuh lebih jauh lagi. Jika dia jatuh, pihaknya akan kehilangan penutup penembak jitu, dan saudara-saudara lain di bawah harus membayar harga berdarah untuk serangan mereka. Tamparan. Xiao Wu mengesampingkan senapan sniper, lalu berbaring di tanah yang dingin dan keras, terengah-engah. Rasa sakit di bahunya hampir membuatnya pingsan. Angin dingin terus mengalir ke lukanya, dia mengatupkan giginya erat-erat, matanya tegas dan mantap, dan dia menyesuaikan napasnya. Dia belum gagal. Dia juga tidak bisa gagal. Penembak jitu yang kuat dapat memainkan peran yang menindas dalam perang kecil, tidak hanya mengganggu tindakannya sendiri, tetapi juga membuat saudara lain menghadapi ancaman penembak jitu. Xiao He sama sekali tidak membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia tidak bisa jatuh, dia harus bekerja sama dengan pengamat untuk menemukan dua penembak jitu terakhir dari lawan dan membunuh mereka. Ini tugasnya. Bahkan jika itu adalah kematian, itu harus diselesaikan. Menahan rasa sakit yang parah, Xiao Wu menarik napas dalam-dalam, lalu mulai melepas perban untuk perawatan sederhana. Sesaat kemudian, dia selesai berpakaian, menggerakkan lengan bahu yang terluka dengan ringan. Meski masih sakit, dia masih bisa menahan rasa sakit setinggi ini. Yang paling dia takuti adalah melukai meridian. Kalau begitu dampaknya akan sangat besar. Xiao Wu membalik dengan jumlah kecil, lalu mulai merangkak ke depan di atas atap, dan naik ke posisi penembak jitu berikutnya. Posisi ini merupakan posisi cadangan yang telah ia persiapkan sejak awal. Setelah menyiapkan senapan sniper lagi, ekspresi Xiao Wu menjadi sangat serius. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.